timbul dan hapusnya utang pajak? Tiara, Pak. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua ada keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Jadi sampai saat ini para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak pada wajib pajak. Apa tadi Mbak? Coba sebutkan ketiga-tiganya. Perbuatan, keadaan, serta peristiwa atau kejadian. Itu bahasa hukum yang penting ya. Perbuatan, keadaan, peristiwa atau kejadian. Kalau yang formil apa Mbak tadi? Yang formil itu dia timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Jadi ada semacam tagihan dari pemerintah ya, atau dari otoritas pajak ya. Ada tagihan dari otoritas pajak yang menentukan secara jelas berapa jumlah yang harus dibayar. Nah ini dua-duanya dalam praktek itu terjadi ya. Yang material itu juga terjadi ya. Artinya misalnya kalau yang perbuatan di situ sebenarnya bukan ya itu ya, tetapi contohnya ya, salah satu contohnya. Kemudian yang peristiwa gitu ya, ada contohnya juga di situ ya, dan seterusnya. Ada lagi nggak yang bisa menemukan sumber yang lebih otentik? Saya Pak, timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan oleh self-assessment system. Oke ya, jadi kemarin saya sudah menyampaikan juga tentang sistem pembayaran pajak. Ada self-assessment, ada official, sama ada withholding ya, ingat kalian ya. Nah itu ada korelasinya dengan timbulnya utang pajak. Ada yang memang secara top down, artinya negara langsung memberikan tagihan atau billing, itu terutama terjadi kalau misalnya Anda terindikasi melakukan pelanggaran ya. Sementara normalnya pajak itu sebenarnya di inisiatif si wajib pajak sendiri, yaitu melalui self-assessment. Oke, sekarang saya akan meminta Anda melakukan riset mengenai, ada dua nih, asas-asas pemungutan pajak, ya. Kemudian yang kedua, cara pemungutan pajak. Kalau cara pemungutan pajak itu sebenarnya udah kemarin ya, yang self-assessment, official assessment, sama withholding, yang cara itu ya. Sekarang yang saya ingin Anda cari di internet adalah asas-asas dari pemungutan pajak. Rizky Pak. Asas yang pertama itu menurut Adam Smith yang membagi menjadi 4. Yang pertama ada asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Yang kedua ada asas certainty, yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment, yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Yang keempat, ada asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Yang kedua, menurut W.J. Langen, yang membagi menjadi 5. Yang pertama ada asas daya pikul, yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Yang kedua ada asas manfaat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga, asas kesejahteraan, yaitu pajak yang dipungut oleh negara
yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, asas kesamaan, yaitu dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Yang kelima, asas beban yang sekecil-kecilnya, yaitu pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Yang ketiga ada dari Adolf Wagner, membagi menjadi 5. Yang pertama ada asas politik finansial, yaitu pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Yang kedua ada asas ekonomi, yaitu penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. Yang ketiga, asas keadilan, yaitu pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Yang keempat, ada asas administrasi yang menyangkut masalah kepastian perpajakan, yaitu kapan di mana harus membayar pajak, keluasan penagihan, bagaimana cara membayarnya, dan besar biaya pajak. Yang terakhir ada asas yuridis, yaitu segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.